Hey, halo semua. Kembali lagi dengan Papi Share di channel Papi Share. Dan kita akan buat sesuatu, tapi sebelumnya ada yang dingin-dingin dan segar. Ya pasti juga favoritnya Papi Share. Itulah Kopi Cup. Baik, di sini kita bertemu dengan Anders Celsius. Dari namanya, pasti kalian sudah tahu kita bakal bahas apa. Ya, tepat. Salah satu dari pengukur temperatur atau pengukur suhu yang biasa kita sebut dengan Celsius. Sebenarnya Celsius bukan salah satu pengukur suhu karena di sini ada juga Fahrenheit dan Kelvin. Tapi kenapa kita bahas Celsius? Ikuti terus channel Papi Share dan pastinya jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian bisa dapat informasi terbaru dari channel ini. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana sampai terciptanya atau munculnya yang dinamakan Celsius. Nah, fakta uniknya, nama Celsius atau sebutan Celsius itu bukan diusulkan atau dinamai langsung oleh Anders Celsius. Meskipun Anders Celsius adalah orang pertama yang memberlakukan pengukuran suhu itu. Bagaimana bisa seperti itu? Papi saya akan ceritakan dulu kehidupan seorang Anders Celsius. Untuk kalian tahu, Anders Celsius ini adalah seorang astronom, matematikawan, fisikawan berkebangsaan Swedia dan merupakan profesor di Universitas Uppsala yang juga di Swedia. Celsius itu sendiri ditemukan oleh Anders Celsius justru pada masa-masa akhir hidupnya. Dan dia lebih dikenal justru pada saat penelitian tentang magnet bumi dan juga tentang aurora. Seperti kita biasa dengar pepatah yang mengatakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, begitu pula kehidupan seorang Anders Celsius. Dirinya yang seorang fisikawan, matematikawan, dan astronom justru merupakan turunan dari keluarganya. Bapaknya sendiri adalah seorang matematikawan yang bernama Niels Celsius, dan kakeknya sendiri yang bernama Magnus Celsius adalah seorang matematikawan. Jadi nggak heran kalau Anders Celsius berkembang menjadi seorang matematikawan plus fisikawan dan juga seorang astronom karena dari masa kecilnya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu ya. Ya dari biografinya sepertinya Anders Celsius menghabiskan hidupnya hanya di satu tempat yaitu di Uppsala. Karena beliau lahir di sana yaitu di Uppsala, Swedia pada tanggal 27 November tahun 1701. Pastinya dari sekolah dasar hingga kuliah itu di Universitas Uppsala juga dengan menempuh jalan atau memilih bidang yang seperti Papi Share bilang tadi sama seperti yang ditempuh oleh ayah dan kakeknya. Nah, pada saat Anders Celsius kuliah di Universitas Uppsala itu, waktu itu bapaknya masih menjadi seorang dosen di universitas itu. Dan hingga umurnya 29 tahun, tepatnya di tahun 1730, dia mendapat gelar seorang profesor astronomi. Apa saja sih prestasi dari Anders Celsius? Ya pasti pada awal dia mendapatkan gelar profesor astronom, dia sudah berhasil membuat sebuah buku yang diberi judul New Method for Determining the Distance from the Earth to the Sun, atau cara baru dalam mengukur jarak antara bumi ke matahari. Ribet amat ya. Oke, selain itu juga Anders Celsius melakukan penelitian tentang aurora bersama dengan asistennya Olof Hirter. Ngeri-ngeri penelitiannya ya. Karena mereka berdua ini sedang meneliti hubungan antara aurora dan magnet bumi. Kayaknya kehidupan Anders Celsius ini lebih banyak dibahas tentang bagaimana dia menekuni tentang semua yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan ya. Khususnya 2 tahun setelah itu, yaitu tepatnya pada tahun 1730, beliau baru mengadakan tur besar mengunjungi beberapa observatorium yang ada di Eropa, seperti di Jerman, Italia, dan Prancis. Nah, apa yang dilakukan Anders Celsius dalam turnya itu, bersama dengan para ilmuwan yang ditemui di beberapa tempat itu, dia ingin mengkonfirmasi tentang pendapat Isaac Newton bahwa bumi itu oval. Nah, kenapa Anders Celsius itu mau mengunjungi beberapa observatorium yang ada di Eropa? Karena memang pada saat itu Swedia belum memiliki observatorium. Nah, observatorium itu adalah sebuah lokasi dengan peralatannya itu yang bisa melihat langit dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar angkasa. Dan kembali dari sana ketika dia sudah berada di Swedia, dia mencoba untuk mempengaruhi otoritas Swedia untuk membangun sebuah observatorium juga di Swedia.
Oke, dan melalui beberapa proses yang dia lakukan, akhirnya dia membuat sebuah makalah yang menjelaskan tentang titik beku dan titik didih yang merupakan cikal bakal ditemukannya alat ukur suhu Celcius. Nah guys, di abad 17 itu kan memang lagi gencar-gencarnya adanya penemuan-penemuan, para ilmuwan mulai meneliti segala sesuatu gitu. Di Uppsala sendiri itu ada semacam komunitas yang dibentuk pada tahun 1710 yang disebut dengan Masyarakat Sains di Kerajaan Uppsala. Nah, makalah yang dibuat oleh Anders Celsius ini diungkapkanlah atau diusulkannya lah ke masyarakat sains tersebut untuk mendapat pengakuan. Dan percaya atau tidak, Celsius bukanlah nama yang diusulkan oleh Anders Celsius sebagai ukuran suhu yang dia temukan, melainkan Anders Celsius menamainya centigrade. Dan yang mengherankan lagi, nilai yang diatur pada centigrade ini justru titik didihnya adalah 0 derajat centigrade dan titik bekunya adalah 100 derajat centigrade. Nah, istilah centigrade itu sendiri dinamai oleh Anders Celsius diambil dari bahasa Latin yang artinya ratusan langkah. Kayaknya tambah seru ya pembahasannya, tapi kayaknya kita ngopi dulu deh. Pastinya di sini ada kopi cup yang merupakan favorit Papi Share karena ini bisa menghilangkan ngantuk dan lebih enak lagi kalau diminum dalam keadaan dingin seperti ini. Coba deh. Oke, kita lanjut. Dan pada akhirnya ukuran termometer bernama centigrade itu digunakan pada masa-masa berikutnya. Hingga akhirnya Anders Celsius wafat pada usia 42 tahun, tepatnya pada tanggal 25 April tahun 1744 karena mengidap penyakit TBC atau tuberkulosis. Jadi setelah Anders Celsius wafat pada tahun 1744, 3 tahun setelah itu, tepatnya 1747, ukuran titik beku yang berskala 100 derajat Celcius, sementara titik didihnya 0 derajat Celcius, pada akhirnya dibalik yang merupakan usulan dari seorang ilmuwan juga bernama Linnaeus. Tapi ada beberapa pihak juga yang mengatakan bahwa ini diusulkan oleh Daniel Ekstrom. Daniel Ekstrom ini adalah pembuat termometer yang biasa digunakan oleh Celsius. Dan setahun berikutnya, yaitu pada tahun 1748, nama sistem ini dirubah menjadi Celsius oleh sebuah konferensi umum tentang berat dan ukuran pada pelaksanaannya yang ke-9, yang merubah sebutan skala centigrade menjadi Celsius sebagai bentuk penghargaan bagi Anders Celsius yang sekali lagi wafatnya pada tanggal 25 April tahun 1744, yang kalau dihitung-hitung sekarang adalah 25 April 2020, berarti sudah 276 tahun wafatnya. Dan skala Celsius sampai hari ini masih kita gunakan dalam pengukuran suhu. Oke, jadi seperti itu kisah tentang Celsius dan bagaimana karya-karyanya dalam kehidupannya, dan kita bisa mengambil beberapa manfaat dari apa yang sudah pernah dibuat oleh Celsius di masa hidupnya. Papi Share berharap kisah kali ini bisa menambah pengetahuan dan tentunya hal-hal yang berguna bagi kita semua. Papi Share, minum dulu yang segar-segar, dingin, dan tentunya bisa menghilangkan ngantuk. Kopi cup. Jangan lupa subscribe dan komen siapa lagi yang akan kita bahas di video-video selanjutnya. Papi Share.